Bang Habibie, ya, ada pertanyaan lagi nih Bang. Menurut Bang Habibie, pandangan Abang tentang peran pemuda khususnya di Bangka Belitung tuh gimana Bang? Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara pemuda, itu ya, berbicara suatu harta karun yang sangat berharga. Wow. Iya, kenapa? Karena kalau kita berbicara Jenderal Sudirman, umur 31 tahun itu dia sudah menjadi jenderal. 31 tahun bisa kita bayangkan, ya. 31 tahun. Iya, kemudian dalam hasanah kekayaan Islam pun Sultan Muhammad Al-Fatih itu umur 25 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Iya. Nah, juga kalau kita flashback kepada sejarah kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir itu dan kawan-kawan itu adalah pemuda dulu yang mengkonsep, menggagas kemerdekaan kita. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah peran pemuda itu sangat penting, sangat vital sekali. Sangat banyak berarti para pemuda. Sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita lihat kontestasi persaingan sekarang ini, sangat gawat ya, di mana orang-orang luar bisa masuk, kemudian bagaimana pedagang global sudah masuk, bagaimana pesaing kerja. Nah, apalagi khususnya di Bangka Belitung ini. Bangka Belitung ini dengan luasnya 6 ribuan kilometer persegi dengan 7 kabupaten kota. Kemudian jumlah penduduknya seribuan apa 100 ribuan lebih gitu ya. Nah, artinya kalau potensi besar ini tidak kita garap, dia akan menjadi hilang, kemudian akan hanyut sebagaimana yang tidak kita harapkan. Jadi harus hadir para pemuda-pemuda yang memiliki gagasan, memiliki spirit, dan tentunya harus dengan barisan ya, tidak bisa sendiri, yang mengatur pola, membentuk sistem dan melakukan perubahan itu sendiri. Kita bisa bayangkan Bangka Belitung ini adalah penghasil timah nomor 1 di dunia, pernah menjadi nomor 1, sekarang nomor 2 mungkin ya. Nah, dengan kekayaan alam yang begitu besarnya, kalau kita tinggalkan begitu saja seperti ini, kita hanya dapat kerusakan lingkungannya, kemudian hasil timah kita entah kemana nggak tahu. Kita hanya seperti ini saja. Cari kerja saja susah di Bangka Belitung. Cari kerja saja, bukan minta uang, bukan ya, kita mau kerja, tapi susah. Betul. Nah, itu karena pemudanya nggak responsif, pemudanya nggak kreatif. Nah, jadi oleh sebab itu peran pemuda untuk pembangunan Bangka Belitung ini sangat penting, baik dari sektor pendidikannya, ekonominya, kesehatannya, sosial budaya, moralitas, keagamaan dan sebagainya. Sangat penting sekali. Kita kalau zaman dulu mahasiswa itu agent of social, agent of control, agent of change. Nah, sekarang kita rubah. Kalau kita sudah di pemuda, ya pemuda agen sosial, artinya dia harus terjun langsung ke dalam lingkungan sosial masyarakat yang real ya, terjun langsung. Kemudian dia harus mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya sudah tidak sesuai lagi. Abang pernah beberapa kali memprotes kebijakan ya, atau mengontrol. Saya memprotes lah kebijakan. Yang pertama kemarin ketika kenaikan bahan bakar minyak, ya yang subsidi. Abang menjadi salah satu motor atau pemimpin penggerak demo yang besar ya terjadi di Bangka Belitung. Itu booming gitu ya. Booming sekali ya. Sama masuk media. Malah pakai baju putih kan? Kayak Bung Karno. Saya pernah lihat. Iya. Dan yang kedua juga Abang risih dengan kehadiran sebuah klub malam diskotik ya di kota kita atau Bali. Yang itu tidak jelas surat izinnya apakah ada atau tidak, dan apakah sesuai dengan zonasi RT RW dan DTR atau tidak. Itu kan menjadi suatu kegelisahan moral bagi kita generasi anak bangsa. Ya, artinya dengan adanya hal demikian sebenarnya itu merusak tatanan sosial masyarakat. Kalau dibiarkan begitu nanti
kemarin kasus pencabulan, Iya. tiga kasus dalam 2 bulan terakhir. Kan? Kemudian banyak kasus-kasus sebenarnya yang perlu kita garap bersama. Kasus narkoba, kemudian kasus intoleransi dan sebagainya. Artinya memang pemuda itu harus bergerak. Kalau orang tua itu tugasnya ibadah, diam di rumah, mendoakan kita dan memberi bimbingan. Ya pemuda yang harus bergerak. Benar. Setuju saya. Ya ini terakhir Bang untuk pertanyaan spontan aja ya Bang. Iya. Pertanyaan spontan, jawabnya spontan. Iya. Oh sebentar, Mas. Iya. Ini jebakan nggak ditanya? Saya tembak aja, kan sebagai pemuda. Ah. Pemuda. Jadi abang kan pernah dengar nih kata-kata pemuda itu generasi penerus, Iya. garda depan perubahan bangsa. Iya. Betul kan? Terus pertanyaan spontan untuk abang, sudah pantaskah kita menjadi penerus bangsa? Spontan ya? Ya. Panjang apa pendek jawabannya? Pendek aja, kan spontan. Pertanyaannya sudah Sudah pantaskah kita menjadi penerus bangsa? harus pantas. Harus pantas. Oke, ya. Maukah kita menjadi generasi muda penerus bangsa? Harus mau. Yang terakhir nih, Yang terakhir. siapkah abang Iya. untuk menjadi generasi muda penerus bangsa? Harus ya. Oke, ya cukup sekian ya. Sudah berbincang-bincang mengenai pemuda, luar biasa ini. Diskusinya sudah panjang lebar tapi asik dan menarik. Motivasi abang untuk pemuda sekarang ini. Motivasi, ya. Terakhir motivasi atau coach bahasanya. Kut tutahe atau gimana? Kata-kata aja, kata-kata Kata-kata, bijak Mas. katanya kan. Biar pemuda di Tuak Sada ini bisa lebih semangat lagi bang Ya. untuk berjuang lah, berjuang untuk mengkritik pemerintah. Boleh nggak pemerintah? Jangan nanti dia marah. Bus. Oke, ya, silakan Bang. Iya. Jadi pemuda yang seperti Bang gambarkan itu ada spirit, power, ya, kemudian gagasan, kemudian gerakan. 3. Iya, 3 ya. Jadi spirit dan power tadi, gagasan, ide. Artinya kita punya konsep apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita kontrol. Kemudian gerakan. Makanya pemuda itu identik dengan gerakan. Nah, dengan 3 konsep dasar itu harus dimiliki rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Bahwa kita ini sebagai pemuda, kalau mengutip kata-kata Buya Hamka, hidup bukan hanya sekedar hidup. Karena hanya sekedar hidup artinya bahasa lebih halusnya kerbau pun hidup di sana. Betul. Kalau hanya sekedar hidup. Begitu juga bekerja bukan sekedar bekerja. Karena kera di hutan juga bekerja. Artinya apa? Pemuda harus memiliki rasa tanggung jawab secara moral. Kita diturunkan ke bumi ini, dilahirkan, ya, khairunas Anfa'uhum lin-nas. ya, artinya sebaik-baik manusia atau pemuda ya atau siapapun itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya bagaimana kehadiran pemuda itu dengan modal yang dia miliki, dia bisa menjadi agent of change tadi, agent of social, untuk merubah atau mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Karena kalau bukan pemuda, siapa lagi, ya. itu juga. Dan Bung Karno sudah berpesan kepada kita, dia hanya butuh 10 pemuda. 10 pemuda dia akan memgoncangkan Dunia. Oke, kalau Bung Joni kata-katanya untuk pemuda kita. Apa ya? Semangat ya, semangat. Bekerja keras lagi. Ya, aja keras. Nanti bukit happy gitu. Hidup lagi untuk pemuda. Ya. Dan yang masih sekolah atau yang berpendidikan banyak tetap semangat biar bisa berguna untuk masyarakat dan bermanfaat lah untuk masyarakat. Kejar ya. Kejar, Mimpi. mimpi. Oke. Nah ini jadilah pemuda yang bermanfaat. Amin amin. Itu ya itu kan. Kalau saya kata-katanya
semangat api terus membara, semangat jiwa terus berkarya. Wis, Betul. itu pantun ya. Pantun. Sebenarnya. Bukan, ini kata-kata. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Muhammad Subdiri SPD.